Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Imania, Debbie Rahmawati, Rifda Takiyah, Umar, dan Sana Otoya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan mengenai rekayasa pasar. Rekayasa pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan atau mekanisme pasar yang dimana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar. Jadi, rekayasa pasar adalah sebuah keadaan perekonomian yang tidak stabil dan mengakibatkan gangguan terhadap perekonomian di pasar dan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Rekayasa permintaan dan penawaran. Secara umum, segala kondisi atau praktik transaksi di pasar baik barang maupun jasa yang akan berdampak pada tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal, maka dapat dipastikan ada distori yang ikut berperan dalam pembentukan harga tersebut. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa distori dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari dua sudut, yaitu permintaan dan penawaran. Yang pertama ada buy najashi atau rekayasa pasar dalam demand atau permintaan, yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Yang kedua ada ihtikar. Ihtikar adalah salah satu distori pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Al-Nabhani, ihtikar adalah menimbun barang-barang kemudian menunggu naiknya harga barang tersebut sehingga dia bisa menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi hingga masyarakat sulit menjangkaunya. Baik, selanjutnya mengenai dalil pengharaman bai najasi. Dalil terlarangnya jual beli rekayasa pasar dalam demand atau permintaan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, yang artinya janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah melakukan najasi dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa. Kemudian penjelasan mengenai bai najasi berdasarkan fatwa DSN. Yang pertama ada fatwa DSN tentang pedoman pasar modal. Dalam fatwa ini dijelaskan beberapa praktik terlarang, di antaranya ialah bai najasi, yang merupakan transaksi yang mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, risya, maksiat, dan kejaliman. Doror ialah penganiayaan, goror ialah ketidakjelasan, maisir ialah perjudian, riswah merupakan suap. Oke, yang pertama itu ada najsi, yaitu melakukan kejaliman, penawaran palsu. Nah, di sini maksudnya seseorang yang membuat sebuah penawaran palsu dengan tujuan untuk menarik pelanggan di dalam pasar efek. Jadi seakan-akan efek yang ia miliki itu laku di pasaran karena penawarannya itu begitu banyak. Kemudian yang kedua yaitu bai al-ma'dun, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki. Nah, di sini terutama dalam efek ya di pasar modal itu dilarang menjual barang yang belum dimiliki karena ini bertentangan dengan prinsip syariah. Ketiga, insider trading, yaitu memakai informasi orang guna untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Nah, maksudnya ketika menjual A tetapi informasinya itu dikutip dari orang lain, padahal barang yang dijual ini haram, tetapi seakan-akan barang yang dijual ialah halal. Nah, itu dilarang karena informasinya menyesatkan. Yang keempat, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga. Ya, jadi kita melakukan penjualan tetapi didasarkan dengan bunga, dan sudah jelas bahwa bunga itu dilarang dalam Islam karena
bunga sama dengan riba. Kelima, iktikar. Nah, iktikar ini sudah familiar banget dan sudah sering dibahas di beberapa pertemuan, yakni penimbunan. Dalam Islam sendiri dilarang melakukan penimbunan karena menyebabkan sebuah kelangkaan dan akan menyebabkan juga ketimpangan pada pasar tersebut. Yang keenam, transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Jadi semua transaksi yang mengandung unsur di atas dari A sampai E dinyatakan haram. Kedua, fatwa DSN tentang mekanisme perdagangan efek. Dalam fatwa ini dijelaskan beberapa praktik terlarang, diantaranya adalah bai najasi. Sebagaimana penjelasan fatwa ini, pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, najsi, iktikar, bai al-ma'dum, talaki al-rukban, gaban, riba, dan tadlis. Talaki rukban ialah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Nah, ini contohnya ada si A ini orang desa ingin berjualan di pasar, kemudian di tengah jalan ini dicegat dengan embel-embel bahwa harga di pasar itu sekian, sehingga orang desa ini tidak jadi jualan ke pasar. Nah, itu dinamakan talaki al-rukban. Nah, gaban ialah harga di atas normal. Kemudian ada tadlis, itu penipuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai fatwa DSN tentang perdagangan efek bersifat ekuitas. Yang pertama ada pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Dan yang kedua ada hype and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Dan yang ketiga ada creating fake demand or supply, yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik. Tetapi jika order beli jual yang dipasang sudah mencapai base price, maka order tersebut di-delete, baik dalam jumlahnya atau diturunkan level harganya secara berulang kali. Yang terakhir ada kesimpulan. Rekayasa pasar adalah kondisi di mana perekonomian tidak efisien, sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar, atau tidak adanya pesaing, atau kecilnya persaingan pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam artian harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar. Islam tidak membolehkan pembentukan atau penguasaan monopoli yang bersifat pribadi, yang kemungkinan merugikan bagi masyarakat.